We need to get it back or the world is doomed. No. Robotnik is back. Vision, I need you to use the ring to save me, like right now. Hope we're not too. Halo Sobat D&D, kali ini kita akan membahas film Sonic yang terbaru, yaitu Sonic the Hedgehog 2. Bagi kalian yang penasaran dengan alur ceritanya, langsung saja siapin cemilan kalian agar fokus dengan jalan ceritanya. Namun sebelum masuk ke alur ceritanya, admin mau minta tolong pada kalian untuk menekan tombol subscribe-nya. Admin berharap channel ini dapat berkembang dan bisa membuat konten-konten yang lebih bagus lagi ke depannya. Oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan menampilkan planet Jamur, di mana dalam seri Sonic the Hedgehog pertama Dr. Robotnik dibuang di planet Jamur tersebut. Di awal film diperlihatkan bahwa Dr. Robotnik berusaha mencari cara untuk kembali ke bumi dengan mengandalkan duri Sonic. Dengan menggunakan alat penemuannya, Dr. Robotnik mampu memancarkan energi dari duri Sonic tersebut hingga pancarannya menyebar sampai ke luar angkasa. Tak lama setelah itu muncul prajurit dari portal ring yang terbuka. Akhirnya terjadilah perkelahian antara Dr. Robotnik dan prajurit tersebut. Namun karena Dr. Robotnik sudah memasang jebakan, akhirnya prajurit tersebut dapat dikalahkan dengan mudah. Saat Dr. Robotnik akan memasuki portal ring tersebut, muncullah sosok yang mirip Sonic, namun dengan warna merah, dan makhluk itu bernama Knuckles. Knuckles menanyakan dari mana Dr. Robotnik menemukan duri tersebut, dan Dr. Robotnik pun bersedia mengantarkannya. Dan film pun dimulai. Scene dimulai dengan aksi pengejaran polisi terhadap beberapa penjahat. Sonic pun muncul dari atas gedung dan menolong para polisi yang sedang mengejar penjahat tersebut. Dia melompat lalu mengambil alih kendali mobil yang dicuri tersebut, namun sialnya di dalam banyak bom. Sonic pun berusaha membuang semua bom tersebut, namun tersisa satu bom yang tersangkut di rambutnya, lalu membuangnya ke saluran air. Namun ketika mobil tersebut akan menabrak orang-orang yang sedang makan, dia pun mempunyai ide untuk mempreteli mobil tersebut dan akhirnya mobil pun hancur dan berhenti tepat di depan anak kecil yang lagi makan es krim. Berkat bantuan dari Sonic, akhirnya para polisi dapat menangkap penjahat tersebut. Setelah kejadian itu, Sonic kembali pulang ke tempat tinggalnya, yaitu di rumah Tom dan Maddie di kota Green Hills. Di situ Sonic tak sengaja menemukan peta yang diberikan Longclaw yang disimpannya dan membuatnya rindu dengan sosok yang membesarkannya itu. Longclaw sendiri adalah burung hantu yang sudah merawat Sonic sejak kecil, namun ia harus berpisah saat Sonic disuruh lari ke bumi. Tak lama Sonic disambut oleh Ozzy dan Maddie. Ozzy adalah anjingnya Tom dan Maddie adalah istrinya Tom. Dia mengingatkan kepada Sonic bahwa nanti ada janji mancing bareng sama Tom di danau. Scene berganti ke adegan di mana Sonic sedang pergi memancing bersama Tom. Tom tahu bahwa semalam Sonic tak ada di kamarnya, dan dia melihat berita bahwa di kota sedang terjadi kekacauan. Di sini Tom menasehati Sonic untuk berhati-hati dan tidak membuat kekacauan dengan kekuatannya, meskipun pada dasarnya Sonic hanya ingin menolong. Awalnya Sonic merasa kesal karena dia dinasehati seolah-olah Tom adalah ayahnya. Namun Tom dengan kesabarannya memberikan penjelasan kepada Sonic. Dia berkata bahwa ada saatnya kekuatannya dipakai untuk momen tertentu. Di sini Sonic pun merenung dan menjadikan perkataan Tom sebagai motivasi. Keesokan harinya Tom dan istrinya pergi ke Hawaii untuk menghadiri pernikahan Rachel. Rachel sendiri adalah kakaknya Maddie. Sonic pun membukakan portal ring ke Hawaii dan memberikan satu portal ring lagi kepada Tom agar mereka bisa pulang. Selagi Tom dan istrinya pergi, Sonic dan Ozzy bersenang-senang bersama di dalam rumah sampai isi rumah benar-benar berantakan. Sementara itu di bukit kota Grand Hill muncul seekor rubah bernama Miles Tails Power dari ring portal. Di mana adegan ini adalah adegan terakhir dari seri film Sonic the Hedgehog sebelumnya. Saat keluar dari portal, Tails langsung melacak keberadaan Sonic kemudian terbang dan mencarinya. Di sisi lain Sonic dan Ozzy sedang asyik menonton TV berdua. Mereka terkejut karena tiba-tiba listriknya padam. Tak lama kemudian Dr. Robotnik muncul dari balik pintu. Sonic pun kaget dengan kedatangannya dan bersiap akan menghajarnya. Namun saat akan memukul Dr. Robotnik, dia menghindar dan tiba-tiba muncullah Knuckles yang siap menyerang balik. Keduanya kemudian bertarung di halaman rumah di mana Knuckles dengan mudah mengalahkan Sonic. Di situ Knuckles menjelaskan bahwa dia akan membalas dendam kepada Longclaw karena telah membantai kaum Echidna. Selain itu Knuckles juga mempunyai tujuan lain, yaitu menggunakan Sonic untuk menemukan batu Master Emerald, yaitu batu yang membuat pemiliknya menjadi tak terkalahkan. Saat Sonic sedang terpojok, tiba-tiba Tails datang menyelamatkannya. Sonic ditarik ke dalam mobil dan kabur meninggalkan Knuckles dan Dr. Robotnik. Knuckles yang tak tinggal diam lalu mengejar Sonic dan Tails yang sedang melarikan diri dengan mobil. Karena Knuckles terus menyerang, akhirnya Tails menjatuhkan mobilnya ke jurang dan dia terbang bersama Sonic dengan bantuan ekornya. Tak lama kemudian Dr. Robotnik datang dan memberikan pesan kepada anak buahnya, yaitu Agen Stone. Stone kemudian memberikan bantuan dengan mengirim drone dari satelit luar angkasa. Setelah drone tiba, Dr. Robotnik menolong Knuckles dari jurang dan membuat perjanjian agar dia melenyapkan Sonic. Namun sebenarnya bukan Sonic yang diincar melainkan batu Master Emerald.
Ternyata setelah mendengar percakapan Knuckles dengan Sonic saat berantem tadi, dia lebih tertarik dengan kekuatan Master Emerald ketimbang melenyapkan Sonic. Sonic kemudian pergi ke rumah Wet teman Tom yang juga merupakan seorang serif. Sonic kemudian membuka peta yang diberikan Long Claw. Saat Sonic menyentuh bagian peta, tiba-tiba peta itu mengeluarkan cahaya biru saat disentuh. Kemudian muncullah hologram Long Claw dari peta tersebut. Long Claw memberitahukan bahwa batu Master Emerald berada di bumi dan meminta Sonic untuk menemukannya. Karena jika Master Emerald jatuh ke tangan yang salah maka bisa mengancam kehidupan di alam semesta. Sonic kemudian melihat kembali isi peta tersebut. Petunjuk pertama, mereka harus ke pegunungan Siberia untuk menemukan kompas ajaib terlebih dahulu. Dengan cepat Sonic dan Tails pergi ke Siberia melalui cincin portal. Di sana mereka terjebak badai salju, kemudian mereka memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah bar dengan menyamar. Sebelum memesan makanan, Tails menceritakan bahwa dirinya dapat menemukan Sonic saat terjadi lonjakan energi di lapangan baseball. Dan pancaran energi tersebut sampai ke planetnya. Saat akan memesan makanan, karena Tails tidak mengerti bahasa Siberia, dia lantas menggunakan alatnya untuk menerjemahkan bahasa Siberia. Namun alatnya malah memberikan kata-kata yang menghina pelayan dan pelanggan bar lainnya. Alhasil mereka diangkat dan akan dilempar ke perapian. Namun Tails dengan cepat mengutak-atik alatnya dan ketemu kata Pivonka. Setelah Tails menyebutkan kata Pivonka, semua yang ada di bar terdiam lalu mengiyakan ajakan tersebut. Pivonka sendiri mempunyai arti tantangan dansa dalam bahasa Siberia. Mau tidak mau mereka akhirnya melakukan tantangan tersebut. Awalnya tarian mereka sangat kaku dan jelas akan kalah jika dibandingkan dengan lawannya. Tak tinggal diam, Sonic pun mengganti musiknya dan seketika tarian mereka pun bisa mengalahkan lawannya. Setelah itu mereka beristirahat di sana dan melanjutkan perjalanan besok paginya. Esoknya Sonic dan Tails mengikuti petunjuk peta dengan mengandalkan alat milik Tails. Dan mereka pun sampai di sebuah goa. Di dalam goa mereka menemukan patung suku Long Claw. Tails kemudian menjelaskan kepada Sonic bahwa dahulu kala, prajurit dari suku Echidna mempunyai 7 buah batu emerald. Dan menyatukannya menjadi batu Master Emerald. Percaya bahwa batu itu dapat menghancurkan semesta. Akhirnya suku Long Claw menyerang suku Echidna. Suku Echidna pun kalah dan batu tersebut kemudian disembunyikan di bumi. Begitulah awal mula pertarungan antara suku Long Claw dan suku Echidna. You brought some kind of space porcupine. I am an Echidna warrior. Sonic kemudian menyamakan simbol yang ada di peta. Tiba-tiba patung itu bercahaya dan mengeluarkan sebuah kompas dari badannya. Akhirnya mereka berhasil menemukan kompas tersebut. Namun tiba-tiba muncullah Dr. Robotnik dan Knuckles yang menyerang mereka berdua. Sonic pun akhirnya lari dengan berselancar di atas salju, sedangkan Tails terbang menggunakan kedua ekornya. Dr. Robotnik pun tak tinggal diam, dia mengerahkan drone-nya untuk mengejar Sonic. Begitu juga dengan Knuckles, saat Knuckles akan memukul Sonic, Sonic pun menghindar dan hampir jatuh ke jurang. Saat Sonic terpojok, Knuckles bercerita bahwa dia ingin membalas dendam kepada suku Long Claw. Karena pertempuran tersebut, dia telah kehilangan ayahnya. Tiba-tiba Tails datang memborgol Knuckles dengan alat yang ia ciptakan. Sonic pun mengambil kesempatan ini dan melemparkan kompasnya ke Tails. Namun belum sempat diambil, Dr. Robotnik terlebih dahulu mengambil kompas tersebut. Dr. Robotnik kemudian melepaskan rudal ke arah Tails dan membuat Tails pingsan. Karena rudal Dr. Robotnik tadi, akhirnya salju pun longsor dan Sonic pun melarikan diri dengan membawa Tails yang masih pingsan. Kemudian Sonic menelpon Tom dan memintanya untuk membukakan portal cincin yang diberikannya. Tom pun melempar cincin tersebut, namun portal tidak terbuka. Dan ternyata cincin portalnya tertukar dengan cincin pernikahannya Rachel. Dengan cepat Tom lari untuk menukar cincin tersebut dan segera membukakan portalnya. Namun saat Sonic tiba, dia malah ditangkap. Ternyata Randall beserta orang-orang di sana adalah agen, mereka menyamar untuk menangkap Sonic. Agen tersebut dipimpin oleh Komandan Walters, mereka semua mengira Sonic adalah alien yang akan menghancurkan bumi. Lalu Medi memberitahukan ke Komandan bahwa robotik telah kembali ke bumi dan hanya Soniclah yang bisa menghentikannya. Namun mereka tetap membawa Sonic, Tails dan juga Tom. Kemudian Jojo menemukan tas milik Tails dan memberikannya kepada mereka. Di sini Medi berencana menyelamatkan Sonic dan juga Tom menggunakan senjata yang ada di dalam tas tersebut. Akhirnya Medi dan Rachel berhasil masuk ke dalam gedung dan menyelamatkan mereka. Di sisi lain Dr. Robotnik dan Knuckles berhasil menemukan tempat keberadaan batu Master Emerald menggunakan kompas itu. Dari kejauhan Sonic melihat cahaya hijau di lautan, cahaya tersebut merupakan pancaran dari batu Master Emerald. Di sini Sonic ingin menghentikan Dr. Robotnik sendirian dan tak mau melibatkan Tom dalam bahaya. Akhirnya Sonic menuju cahaya itu dengan menggunakan kekuatan supersoniknya untuk melewati lautan tersebut. Namun saat akan ke tempat itu Sonic harus melewati ombak yang besar di lautan, namun akhirnya Sonic sampai juga ke tempat tersebut. Sementara itu,
Dr. Robotnik dan Knuckles masuk ke dalam sana dengan melewati berbagai jebakan yang ada di dalam kuil. Kemudian disusul dengan Sonic yang masuk ke dalam kuil dengan mudah. Setelah melewati rintangan yang ada di kuil tersebut, akhirnya Dr. Robotnik dan Knuckles menemukan batu Master Emerald tersebut. Saat di depan tangga menuju batu Master Emerald tersebut, Dr. Robotnik berniat untuk membunuh Knuckles. Namun tiba-tiba Sonic muncul dari atas dan jatuh di hadapan mereka. Di sini Sonic berusaha mencegah Knuckles mengambil batu Master Emerald, dan terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Saat mereka sibuk bertarung, Dr. Robotnik berhasil mendapatkan batu Master Emerald. Setelah batu itu diambil oleh Dr. Robotnik, kuil mulai runtuh dan tenggelam oleh air. Knuckles yang tidak bisa lari kencang akhirnya tertimpa reruntuhan dari kuil dan ditolong oleh Sonic. Namun Sonic yang tak bisa berenang malah ditinggal oleh Knuckles. Tak tega melihatnya tenggelam, akhirnya Knuckles menolong Sonic yang mulai lemas akibat kehabisan nafas. Setelah itu Sonic mengajak Knuckles untuk bekerja sama menghentikan Dr. Robotnik. Di sisi lain Dr. Robotnik berteleportasi ke tokonya Stone untuk melepaskannya dari sandraan Wet. Sedangkan di luar toko tersebut sudah dikepung oleh para tentara yang siap menangkap Dr. Robotnik. Namun dengan kekuatan batu Master Emerald, Dr. Robotnik keluar dan mulai menarik semua persenjataan militer dan kendaraan yang ada di sana. Lalu membuat robot Super Eggman yang sangat besar. Knuckles, Tails dan Sonic tiba di lokasi dengan menggunakan pesawat. Ketiganya berusaha menyerang robot tersebut akan tetapi mereka kesulitan untuk mengalahkannya. Ketiganya lalu bergabung dan membuat rencana untuk mengalahkan Dr. Robotnik. Sonic bertugas memancing perhatian Dr. Robotnik, sedangkan Tails dan Knuckles menyusup ke dalam robot Mega Eggman. Saat Dr. Robotnik teralihkan oleh Sonic, Tails masuk ke dalam robot lalu memperbanyak dirinya guna membingungkan Dr. Robotnik. Tetapi hal itu tak berpengaruh, karena dengan kekuatan lasernya Dr. Robotnik mampu melenyapkannya dengan mudah. Knuckles kemudian meninju Dr. Robotnik sampai membuat batu Master Emerald keluar dari tubuhnya. Karena energi inti tidak aktif, robot super itu pun jatuh ke tanah dan mengakibatkan batu Emerald terlempar. Ketika Sonic hendak mengambil batu Master Emerald, Dr. Robotnik membangkitkan kembali robot raksasa tersebut dengan energi tambahan. Tom dan Maddie datang untuk membantu Sonic, tetapi robot super itu menjatuhkan mereka dengan hantaman dan mereka pun jatuh ke tanah. Ketiganya kemudian berlindung di samping mobil, dan melihat kalau batu Master Emerald telah hancur. Saat akan diinjak oleh robot Super Eggman, Sonic memberitahu Tom dan Maddie bahwa dirinya sangat mencintai mereka. Beberapa saat kemudian, kaki robot itu pun secara perlahan terangkat. Ternyata hal itu disebabkan oleh Sonic yang telah menyerap kekuatan batu Master Emerald, dan merubah dirinya menjadi berwarna emas. Ia kini memiliki kekuatan 10 kali lipat lebih besar dari biasanya. Super Sonic lalu menyerang robot Super Eggman dan berhasil membuatnya jatuh dan hancur. Setelah mengalahkan Dr. Robotnik, Sonic melepaskan batu Master Emerald dan memberikannya kepada Knuckles. Beberapa hari kemudian Tom dan Maddie merekrut Tails dan Knuckles untuk dijadikan saudara Sonic. Mereka bermain baseball sampai Knuckles memukul bolanya terlalu keras dan membuat bolanya hilang. Dan akhirnya mereka pun pergi bersama naik mobil. Di adegan terakhir, agen Guardians Unit of Nations menyusuri reruntuhan robot Mega Eggman. Dan menganggap Dr. Robotnik sudah mati, namun tanpa mereka sadari Stone diam-diam menyamar sebagai agen, guna mencari tuannya. Agen lain lalu memberitahu Komandan Walters, bahwa intel mereka menemukan koordinat eksperimen yang disembunyikan selama lebih dari 50 tahun. Mereka menyadari bahwa eksperimen itu adalah proyek untuk menciptakan ras Sonic. Dan film pun bersambung. Itulah alur cerita film Sonic the Hedgehog 2. Semoga kalian terhibur dengan film ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan tokoh atau dalam penyampaian ceritanya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah berhati-hatilah dengan kawan maupun lawan kalian. Di sekali lagi, mohon bantuan subscribe-nya, agar channel ini semakin berkembang. Dan terima kasih. We stick together, no matter what. You're unskilled. Unstoppable.